Pertanian merupakan sektor ekonomi yang utama di negara-negara berkembang. Peran atau kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara menduduki posisi yang penting. Indonesia adalah negara agraris yang mana sebagian besar lahan di Indonesia digunakan sebagai budidaya pertanian dan mata pencaharian warganya sebagian besar adalah petani. Sehingga pertanian merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia yang memegang peranan sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena kontribusinya yang sangat nyata dalam penyediaan pangan nasional. Dalam kaitannya dengan sektor pertanian, hortikultura menjadi salah satu sektor yang layak untuk dikembangkan. Kenaikan PDB hortikultura menunjukkan bahwa produk hortikultura cukup menarik dan dapat diterima pasar-pasar dengan baik serta menarik untuk dikembangkan baik oleh kelompok tani maupun untuk dikembangkan oleh pihak swasta. Berdasarkan data BPS, dalam draft rencana strategis Ditjen Hortikultura, produk domestik bruto berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan rata-rata 4,8% dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan kenaikan mencapai 7%. Peningkatan produksi dan harga komoditas hortikultura menjadi penyumbang utama peningkatan tersebut. Ya, kita ke informasi pertama. Ada Dewan Perwakilan Rakyat yang mempercepat rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja hari ini. Rapat pengambilan keputusan terhadap RUU Cipta Kerja ini sedianya dijadwalkan berlangsung pada Kamis. Bapak Ibu sekalian, telah kita ketahui bersama bahwa pandangan-pandangan fraksi 6 menyatakan setuju secara bulat, 1 menerima dengan catatan fraksi PAN, 2 menyatakan menolak. Sehingga berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat kedua. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Pada tanggal 5 Oktober 2020 telah disahkannya RUU Cipta Kerja, yang mana dengan disahkannya RUU Cipta Kerja ini bertujuan untuk mempermudah regulasi, menciptakan lapangan kerja, dan tentunya akan meningkatkan perekonomian negara. RUU Cipta Kerja dalam kaitannya sektor pertanian dan hortikultura. Ada beberapa pasal yang akan saya singgung, yaitu paragraf ketiga tentang pertanian, pasal 90, pasal 100, dan pasal 101. Pasal 90. Pasal ini mendukung masyarakat dan petani, dikarenakan pasal ini menekan pemerintah pusat untuk memberikan sebuah informasi pasar yang up to date sehingga memudahkan masyarakat atau petani untuk mendapatkan informasi-informasi pasar. Dalam hal penanaman modal asing di sektor hortikultura, menuai apresiasi positif, salah satunya dari peneliti Center of Indonesian Policy Studies atau CIPS, yang menurut dia dengan adanya relaksasi PMA, sektor pertanian dalam Undang-Undang Cipta Kerja berpeluang meningkatkan produktivitas petani, terutama di sektor hortikultura. Menurutnya, pembatasan PMA yang selama ini ada tidak serta-merta membawa manfaat bagi sektor pertanian. Padahal, dengan masuknya investasi juga akan membuka peluang transfer modal, pengetahuan, dan kesempatan untuk penelitian. Sebelum adanya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, kegiatan penanaman modal asing
hanya dibatasi sesuai dengan pasal 100 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010. Hanya boleh paling banyak 30%. Dengan adanya perubahan pada pasal 100 RUU Cipta Kerja, akan meningkatkan daya tarik penanaman modal asing ke sektor hortikultura. Penanaman modal asing tidak lagi diatur di Undang-Undang tentang Hortikultura, namun diatur melalui Undang-Undang Penanaman Modal. Indonesia sebagai negara agraris tentunya memiliki prospek pertanian yang sangat besar, sehingga dibutuhkannya kualitas SDM yang sangat baik dan unggul. Dengan adanya kuantitas dan kualitas SDM unggul di Indonesia, tentunya ini akan membawa pertanian di Indonesia menuju lebih maju lagi. Berdasarkan rencana strategis Ditjen Hortikultura 2015-2019, salah satu permasalahan pengembangan hortikultura yaitu kapasitas SDM yang belum memadai, sehingga dibutuhkan peningkatan kapabilitas SDM melalui pelatihan, magang, dan studi banding. Pasal 101 RUU Cipta Kerja berbunyi, pelaku usaha hortikultura menengah dan besar wajib memberikan kesempatan pemagangan. Pasal 101 RUU Cipta Kerja ternyata sejalan dengan permasalahan yang sebelumnya tadi disebutkan. Dengan terbukanya kesempatan magang di usaha menengah dan besar, tentunya membuka peluang peningkatan kualitas SDM masyarakat Indonesia. Dan tentu saja, ini diwajibkan kepada para pelaku usaha menengah dan besar untuk memberikan kesempatan magang dan pelatihan di tempat mereka. Dan pada akhirnya, kebijakan-kebijakan yang mendukung masyarakat dan petani sangat dibutuhkan demi meningkatkan pertanian di Indonesia. Dan tentu saja, masyarakat atau petani harus mampu memanfaatkan kebijakan yang telah ada demi meningkatkan kualitas hidup mereka.